Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Beringin, Bapak Joko Panoto, yang kali ini diwakili Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Beringin, Ibu Siti Alia. Yang terhormat Bapak Eko Sutikno selaku CGP dari SMP Negeri 3 Beringin. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat terkumpul di web komputer dalam rangka pembahasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 3 Beringin dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa menanturkan kepada juga kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sempatnya di dunia dunia kata amin. Lalu Ibu yang kami hormati, di sini saya selaku acara akan bersama sunnah acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Beringin, acara yang ketiga itu pemaparan diakhiri dengan penutup. Baiklah, acara pada pagi hari ini kita buka dengan salat Fatihah. Semoga berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan acara kedua itu sambutan dari Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 3 Beringin kepada Ibu Siti Alia SPD. Persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Panoto yang pada saat ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Bapak Eko Sutikno selaku JGP Angkatan ke-9 yang saat ini akan mengimbaskan aksi nyatanya pada modul 1.4 tentang budaya positif, serta Bapak Ibu guru yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pembahasan yang akan dilakukan oleh Bapak Eko Sutikno dalam keadaan sehat, lancar, dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita terus syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bahwasanya pada pagi hari ini Bapak Eko Sutikno akan melakukan pembahasan apa yang sudah diperoleh oleh beliau, yaitu aksi nyata tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Tujuan Bapak Eko Sutikno pada kesempatan pagi hari ini adalah menularkan ilmu yang sudah diterima oleh Bapak Eko Sutikno, dan semoga ilmu tersebut dapat diterapkan di sekolah kita dan bisa menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu guru semua untuk meningkatkan prestasi yang ada di SMP Negeri 3 Beringin ini. Amin. Rasanya kurang bijaksana apabila saya matur terlalu banyak karena waktu juga terbatas, maka waktu setelahnya nanti saya serahkan ke Pak Eko Sutikno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Alia yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian atau pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Eko Sutikno sebelumnya. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Beringin Bapak Joko Panoto, yang saya hormati
Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Sudarya SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang berkesempatan hari ini berkenan dan menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan aksi nyata nomor 1 dari positif. Ini merupakan bagian dari wajiban tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Syukur terhingga serta bersyukur kepada Allah SWT karena pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan dilanjutkan secepatnya di hari akhir nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu, mengenal saudara Ibu untuk berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan kali ini saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Kita sharing bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, bukan, tapi kita sharing saja, berbagi. Yang jelas Bapak Ibu lebih pengalaman dan lebih tahu tentang kegiatan budaya positif yang dari sekolah kita ini terutama. Dan baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Eko Sukmo, salah satu penggerak angkatan 9. Kemudian pengajar praktik saya Dinda Sudiarti, beliau dari SMP 1 Brigim, kebetulan satu mapel bahasa Indonesia. Dan senior saya Ibu Almi, Ibu Indah. Bapak Ibu, berbicara tentang budaya positif. Nah, kita cari saja apa saja budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang kita tahu, yang kita tahu. Membaca Asmaul Husna ya Pak. Menyambut siswa dengan salam, senyum, ya. Tidak es. Setiap hari weekend untuk menyambut kehadiran siswa. Ya, ini termasuk budaya positif yang telah kita jalankan. Terus bagaimana tanggapannya tentang budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, tanggapannya bagaimana? Sudah cukup baik. Alhamdulillah sudah cukup baik. Ini tentang budaya positif yang di sekolah kita sudah berjalan. Alhamdulillah sudah cukup baik. Kemudian budaya positif sebenarnya apa tuh? Budaya positif itu di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi seperti yang disampaikan Ibu dan Bapak tadi itu benar. Itu adalah budaya positif dari sekolah kita. Karena itu berpihak pada murid menjadikan anak berpikir kritis, mereka berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan tanggung jawab. Dan berikutnya terkait dengan materi budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Mungkin guru BK lebih banyak mendapatkan ini. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah sendiri dan restitusi. Nah, di beberapa materi budaya positif ini akan kita sharing bersama-sama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, Bapak Ibu, lihat gambar ini coba. Seandainya kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, kita genggam di tangan kita. Ya, kita genggam di tangan kita. Ini sesuatu yang sangat berharga sekali buat kita. Kemudian ada orang lain pengen mengambil sesuatu yang berharga itu. Respon kita bagaimana? Berat, mempertahankan, karena kita merasa sesuatu yang berharga. Meskipun diiming-imingi dengan dalih kasih uang, dibujuk, dipaksa, ya, kita belum tentu akan membuka, ya, belum tentu. Ya. Berbeda ketika nanti ada sesuatu yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kesimpulannya A atau B membuka kepala tangan. Ya. Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepala tangan Anda?
Pasti ada alasannya kenapa membuka. Atau apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Tetap menutup. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama, kita akan membuka. Yang B, kita akan tutup. Kemudian kesimpulan terakhir adalah sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Diri sendiri adalah mereka yang memegang tangan itu. Yang memegang kendali dia, yang memegang kontrol adalah dia. Mau membuka atau menutup, dia sendiri. Nah, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Membuka kalau dipaksa bisa jadi, diberdiri atau ditakut-takuti bisa jadi. Tapi ada juga yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Dirinya sendiri, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangannya, tangan rekannya. Dia sendiri yang punya kontrol, bukan orang lain. Semua yang terjadi ini adalah sudah disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dinamakan choice theory, ilusi guru kontrol. Jadi guru kontrol itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua pengamatan positif efektif dan bermanfaat itu datangnya dari luar semua. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak harus baik sama dengan. Jadi itu semua hanya ilusi. Siapa yang akan kendali tadi? Ya orang itu sendiri. Berikutnya Stephen R. Covey, Principal Center Leadership pada tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi pola pikir kita terbiasa dengan anak-anak kita, murid kita memberikan ilusi. Saya sendiri, misalnya ini curhat saya dulu itu. Yang berikutnya, Jan Gosen dalam bukunya Restriction School Disiplin 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin yang betul menurut Gosen adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Siapa yang kendali, siapa yang motor dari dirinya sendiri. Kalau dari luar itu hanya ilusi. Ini terkait dengan teori yang kita buatkan. Kemudian berikutnya nilai bajikan. Nilai bajikan ini seperti yang sudah pernah kita terapkan di sekolah kita, yaitu terkait dengan profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berpikir dan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sudah kita masukkan dalam kegiatan belajar kita dan juga sudah ada kegiatan berikutnya. Kemudian terkait dengan materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Hukuman, penghargaan dan restitusi. Ini teori motivasi. Jadi anak murid itu termotivasi melakukan sesuatu yang melakukan nurut dengan kita, itu ada motivasinya. Ya, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kamu berarti menjadi 3 hal tadi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
saya takut dihukum, saya takut nanti begini, kok begitu, saya takutnya saya jelek. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, biar dapat penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini disampaikan oleh Jan Rosen dalam bukunya Restriction Sebuah Disiplin. Jadi ada 3 hal yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang dari ekstrinsik maupun dari intrinsik. Sekarang, menurut Bapak Ibu tentang murid kita, apa sih motivasi mereka dan tepat waktu sekolah? Kalau terlambat mereka Takut dihukum ya. Berarti karena motivasi hukuman. Ternyata anak-anaknya seperti itu ya. Adakah anak kita yang karena motivasinya dalam diri? Ada, tetapi mungkin tidak sebanyak yang Ya. takut karena hukum. Ya betul. Ada mereka karena dengan dari dirinya sendiri ya. Dari dirinya sendiri dia pengen jadi pribadi yang lebih baik lagi, dia berangkat lebih awal. Mungkin kalau tidak ada absensi, mungkin kalau tidak ada jam keberangkatan, bisa jadi berbeda lagi. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Kemudian kita ke motivasi yang pertama, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita gambarkan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat memaksa maksudnya. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kesepakatan. Ya betul itu. Kesepakatan. Kemudian restitusi. Nah ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini datang dari dirinya sendiri. Coba kita bedakan. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Ya, hukuman bersifat memaksa, kesepakatan atau konsekuensi tadi ya kesepakatan. Berarti masuk di konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia berbuat salah dia harus bertanggung jawab dengan menggantikannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, betul. Ya. Itu tiga hal lagi. Kemudian kita berikutnya keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, keyakinan kelas ini yang mungkin istilah kalau saya secara pribadi ini adalah sesuatu yang baru ya, yang baru. Kenapa? Karena kita biasa adalah peraturan. Ternyata di dalam teorinya kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kira-kira kenapa? Kalau saya boleh menggambarkan, kita naik motor pakai helm. Memang aturannya menggunakan helm. Tapi kita meyakini kalau tidak memakai helm celaka. Betul Pak. Bisa ditilang juga. Mencelakai diri sendiri Pak. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini. Jadi menggunakan helm, oh saya yakin menggunakan helm itu selamat. Nah, kenapa kalau kita bedakan dengan peraturan? Karena peraturan itu bersifat memaksa. Memaksa, jadi datang dari luar.
Tapi kalau keyakinan soal keyakinan datang dari diri sendiri. Peraturan sekolah di sisi lain adalah pedoman konkret yang mengatur perilaku individu dalam konteks sekolah. Mereka berfokus pada menjaga keteraturan disiplin, keamanan, dan efisiensi dalam operasi sehari-hari sekolah. Dalam banyak kasus peraturan sekolah didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah, tapi lebih terkait dengan implementasi praktis dan aturan yang harus diikuti oleh anggota komunitas sekolah. Ini peraturan sekolah, jadi bersifat mengikat dan memaksa. Kemudian keyakinan kelas adalah pandangan atau keyakinan sesuatu yang diyakini yang dimiliki oleh guru atau siswa tentang proses pembelajaran, kemampuan siswa dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Ini lebih luas. Cirinya bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal secara umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sedikit, tidak banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau kelas. Jadi bareng-bareng dengan murid semua warga sekolah. Contoh peraturan dan keyakinan kelas, sobat. Kalimat negatif, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Ini kira-kira aturan, peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya. Kalimat negatif itu peraturannya, dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Kemudian kata motivasi, membantu orang lain adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai belajar dan etika di kelas. Setiap siswa berhak belajar tanpa rasa takut, dan kita berkomitmen untuk menjaga kelas ini sebagai lingkungan yang bebas dari kekerasan. Ini motivasi. Dan kalimat positif, menghormati orang lain. Oh, dilarang mengganggu satu kelas. Oh, berarti kita harus menghormati. Kemudian santun berperilaku. Dilarang melakukan tidak kekerasan. Berarti harus santun berperilaku. Ini keyakinan kelas. Jadi ketika di kelas kita buat suatu keyakinan, maka kita harus saling menghormati. Jadi tidak ada yang membuli, menghina dan sebagainya. Kemudian berikutnya, coba Mbak Bu, ubahlah menjadi kalimat positif. Boleh menggunakan mikrofon. Yang pertama, jangan terlambat. Pakai mikrofon berarti. Datanglah lebih awal. Datanglah lebih awal. Yang kedua, Buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, rapikan baju kalian. rapikan baju kalian. Bapak Ibu ada yang punya pendapat berbeda? Kita biasa. Untuk pernyataan yang pertama, jangan terlambat, mungkin bisa diganti menjadi datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, jangan buang sampah sembarangan, bisa diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Dan yang ketiga, baju yang dikeluarkan bisa diubah menjadi memakai baju atau seragam yang rapi. Tidak salah, itu positif semua. Kita punya pilihan jawaban banyak yang positif. Mungkin ini juga menjadi pilihan juga, ya. Jangan terlambat. Kita juga untuk menghargai waktu atau datang tepat waktu, boleh, itu juga positif. Kemudian jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan atau buang sampah tempatnya, boleh juga. Kemudian baju jangan dikeluarkan, berpakaian yang rapi. Nah, ini sugesti positif yang harus diingat. Kalau kita terbiasa ngomong jangan nangis, jadinya nangis, jangan tidur, jadinya tidur, jangan nyaman, jadinya nyaman. Tapi kita ubah menjadi positif, akan ada yang terngiang di kata terakhir itu terus. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia termasuk kita dia sudah ternyata punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu.
sudah kami pelajari kemarin. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme tertawa. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Penguasaan harga diri, keinginan untuk jaga memimpin, berprestasi, diakui dan dirikan. Dan 5 kebutuhan dasar ini masing-masing manusia pasti akan mencoba untuk memenuhinya, meskipun tidak secara bersamaan. Misalnya ada seorang anak, sebut saja namanya Dio, misalnya Dio. Dia suka mengganggu temannya. Dio suka mengambil bekal temannya, diambil. Jadi ketika temannya mau makan, lu bekal saya kok tidak ada, kok habis, ternyata dimakan. Kita bisa melihat kebutuhan dasar apa yang dipenuhinya kira-kira. Bisa bertahan hidup. Kalau dia bertanya, dia kenapa kamu ambil lapar pak, belum makan, bertahan hidup. Dia bertanya, kenapa kamu ambil? Nah, suka aja pak, kesenangan. Jadi bermacam-macam. Coba hal baru bisa saja. Dia kenapa kamu ngambil? Iseng pak, kan dia kemarin ganggu saya, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Nah, macam-macam karakter anak-anak kita, murid-murid kita seperti itu. Kenapa bajunya dikeluarkan? Dia pasti punya tujuan tertentu. Oh, mungkin dia bertahan hidup dan mungkin. Tapi bisa jadi, pak, celana saya sobek pak. Anak-anak kita gitu, banyak. Berarti bertahan hidup dia, berarti tidak mau. Oh, ada yang biar keren pak misalnya, fashionable, ya kesenangan berarti. Oh, ternyata itu. Kalau kita sudah tahu kebutuhan dasar anak kita tinggal mengarahkan. Berarti kamu punya potensi bidang ini. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Ada lagi misalnya Haryanto. Yang pelajaran dia tidak tidak ada di kelas, tapi ketika diberi kesempatan untuk memimpin sesuatu, jadi bisa semua. Oh, berdasar apa yang dia penuhi? Menguasai. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengarahkan kebutuhan dasar anak-anak kita, maka potensi utamanya akan muncul. Nah, ini teori. Ini saya juga baru belajar, mencoba menerapkan dalam keseharian kita di sekolah. Ketika murid kita sudah bermasalah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang sudah dipenuhi oleh murid kita tadi? Jadi ketika anak kita bermasalah, tiba-tiba rambutnya dibuat pirang, kemudian dibuat kleret, gitu kan? Ternyata itu kebutuhan dasar. Atau ketika pelajaran tiba-tiba ada anak usil, gitu ya? Usil, oh ternyata yang butuh rasa kasih sayang. Mungkin di rumah kurang perhatian sama orang tuanya, tiba-tiba sekolah berulang, banyak itu perhatian gitu. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dasar dari masing-masing individu, ya kita bukan pemuas, bukan apa memenuhi kebutuhan ya, tapi setidaknya kita tahu apa yang dibutuhkan, kita bisa menempatkan pada posisi yang lebih tepat. Ini yang paling diterima buat saya, 5 posisi kontrol. Saya sebagai guru ini kalau lihat 5 posisi kontrol ini rasanya sedih, minder saja. Yang pertama adalah penghukum, ya, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita sebagai guru atau sebagai orang tua ketika di rumah ada di posisi yang mana? Coba kita lihat satu persatu. Penghukum.
Penghukum itu ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk berhardik. Terlambat lagi. Nah, ini saya sendiri juga begini. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Aturan saya, kata awas. Ini saya. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kemudian kembali duduk, murid tersebut akan coret-coret bukunya atau meja tulisnya lagi. Dia akan melakukan hal yang sama ketika tidak dimarahi. Oke, ketika kita berikan hukuman saat itu masalah selesai di situ. Tapi tidak, ternyata ada dendam dalam diri anak. Setelah itu pasti ada mereka ketika tidak ada kita, mereka akan kembali berulang. Nah ini saya sendiri nih. Ini kita belajar bersama-sama saling mengingatkan. Ternyata segi guru itu tantangan. Gitu. Kemudian berikutnya, membuat merasa bersalah. Pada kondisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kan jadi merasa bersalah. Ada suara kelas, halus, sedih, bahasa tubuh merangkap pada anak langsung. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku salah ya. Gitu. Ini posisi, ya saya juga. Kita bersama-sama untuk belajar bersama. Ini membuat kita bersalah. Kemudian yang kedua, teman. Guru pada posisi ini akan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oleh ajarkan, ayo bantulah bapak ya. Ayo ibu dibantu. Ya. Ini ternyata sebagai temannya. Ada suara beramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merawat pada murid, mata dan senyum. Maksudnya apa ya, akrab lah, menunjukkan keakrabannya. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Boleh pakai bagaimana ini? Untuk ya kontrol sebagai teman, kadang-kadang itu kita sudah dekat dengan siswa. Nanti jadinya karena murid mungkin merasa sudah akrab, jadinya kurang ajar gitu. Iya, jadi merasa sebagai teman. Dan mungkin ketika kita suatu waktu punya masalah dengan si anak ini, yang namanya teman pasti akan menjauh. Karena karakter dari rumah juga. Iya. Itu saya ketika kemarin kasus di 9B, ketika Flora ini bukan sebagai teman, tapi yang tadi sebelumnya saya itu sama Flora sudah berkata dengan halus gitu, tidak berlotot, tidak membentak. Dan saya cuma nanya, kenapa kok kamu belum mengumpulkan tugas ini? Malah marah-marah. Aku kira apa? Malah lebih galak dari ini. Saya halus-halus saja menanya, waktu dia karakternya juga seperti itu. Saya halus, saya cari tahu kenapa kok belum mengumpulkan. Malah semakin galak dari gurunya. Ya, ini yang akan kita cari tahu bersama. Kita belajar bersama. Ketika kita sudah menghukum, dia merasa bersalah sebagai teman. Kemudian yang ini ada sebagai pemantau itu. Nanti di posisi yang kalimat terakhirnya. Ini memantau terlebih dahulu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan inspeksi, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seperti ini. Gimana aturannya? Sudah tahu kan? Terus kira-kira bagaimana hukumannya, bagaimana sanksinya, itu memantau. Tapi siswanya ngegas semua. Saya harus-harusnya ngegas.
Ya, ini membutuhkan effort sabar yang sangat luar biasa. Ketika jadi memantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini pemantau ternyata juga ada pilihan lagi yang lain. Yang terakhir adalah manajer. Nah ini posisi yang mungkin menjadi acuan kita yang harus kita tuju. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ini tidak mudah. Ya, dan apalagi ketika waktu itu kita bertemu dengan orang yang anak bersalah, pasti rasa apa ya, marah pasti ada. Manajer ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mereka murid. Hasilnya pada posisi manajer maka suara tulus sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid atau bersedia turun menempatkan diri sebagai teman murid. Bukan, manajer itu adalah posisi yang apa ya, lebih tinggi, bisa mengontrol semuanya. Nah, bagaimana orang manajer nanti kita akan melihatnya. Kita berefleksi dulu Bapak Ibu. Saya sendiri jujur, saya masih sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau Bapak Ibu kira-kira masih di posisi yang mana? Semua posisi pernah dialami. Semua posisi pernah dialami. Kemarin pas sama Iqbal, awal-awal sama Iqbal itu kan kagum, akhirnya lebih ketika diberitahu dengan halus tidak bisa, kemudian saya mendekati, saya tanya, kamu ada masalah apa dengan saya? Oh, setiap saya ngomong kamu itu ngomong, setiap saya menyuruh apa dia tidak mau, setiap pokoknya intinya mau melawan dunia ketika saya menerangkan dan itu juga menerangkan temannya juga kan, pokoknya mengganggu terus itu. Setelah itu saya tanya, seperti TikTok gitu nih, kenapa kamu tak bisa lakukan apa kok jadi seperti itu? Saya pernah salah apa kok kamu sepertinya lama sekali dengan saya? Satu hari itu memang jadi tenang. Satu hari itu dia, tapi saya nggak tahu diamnya itu memperhatikan atau karena di TikTok tadi gitu. Terus selama satu hari itu juga mengerjakan, tapi mengerjakan juga semaunya, tapi lumayan dari sebelumnya seperti itu. Tapi besoknya gitu lagi. Dan saya survei ternyata semua guru diperlakukan hal yang sama. Ya, gue tidak sendiri, saya juga kebetulan mengajar iklan. Jadi, ya memang ketika saya ngomong, mesti ngomong. Saya akan jawab. Bahkan ketika saya tidak ngomong, dia ngomong. Jadi lebih ke mana ya? Mengganggu teman-teman satu kelas. Ya, kalau saya masih jadi posisi penghukum saat itu ya, saya paksa dia, saya ancam. Efektif saat itu, tapi setelahnya balik lagi. Nah ini saya juga masih belajar. Nanti kita belajar gimana segitiga restitusi. Ini tidak benar, tapi ini teori yang sudah dipublikasikan secara ilmiah, jadi sudah teruji kebenarannya, dan kita perlu mencoba ini. Posisi kita masih belum sampai manajer, saya sendiri juga ya. Segitiga restitusi. Begitu, Jan Gosling dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, susah bahasa Inggrisnya. Pada 2001 telah merancang sebuah langkah untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ini sudah dipelajari ternyata pada tahun 2001 dulu bagaimana menangani anak-anak seperti ini. Ya, ini Jan Gosling sudah melakukan penelitian. Apa itu segitiga restitusi? Berarti ada segitiga, ada 3 hal.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan dalam menangani masalah. Ini secara teori enak, gampang. Tapi dalam menerapkannya kita butuh effort dan butuh terbiasa. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti kita masuk dulu ke dalam dunia mereka. Kemudian yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah bersama-sama mengetahui keyakinan adalah sesuatu yang diyakini. Sesuatu yang diyakini akan membawa kebaikan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini apa ya? Akan coba kita terapkan nantinya. Baik, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya pada bagian ini, ya, kita akan coba menjadikan anak itu lebih stabil dulu. Misalnya ada anak gelut, ya, bertengkar, kita panggil, kita hadirkan, ya, kita stabilkan dulu, biar emosinya itu sedikit mereda. Ya. Yus gelutnya orang yang gelut. Misalnya seperti itu. Tapi bukan menjadikan ini suatu kewajaran ya. Tapi ini kita mencoba menstabilkan. Ya kamu laki-laki, kuat, gelut, cocok. Misalnya seperti itu ya. Berbuat salah tidak apa, gelut salah. Ini musuh ajar salah. Semua orang juga pernah kayak gitu. Jadi kita menstabilkan dulu. Kalau dia itu merasa didukung, tapi bukan didukung yang negatifnya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Dulu Bapak juga pernah bertengkar. Ya. Dulu Bapak juga pernah pacaran, gitu misalnya, dan sebagainya. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah ini pilihan-pilihan kata yang ini bisa menjadi solusi. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan kita. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Maksudnya apa? Karena kita menganggap sesuatu itu bukan suatu masalah yang besar. Bukan masalah yang besar. Padahal kamu bisa melakukan dari misalnya tadi ya, itu aja ramai. Kita stabilkan dulu. Ya saya juga pernah pakai di komisi itu misalnya. Kemudian kita stabilkan sudah, kemudian kita validasi tindakannya. Kamu kan bisa bodoh sudah sekolah. Kamu berangkat sekolah juga bagus ini. Kamu berangkat. Mana saja berangkat, karena sampai terlambat. Beberapa bulan ini saya tidak melakukan terlambat sekolah lagi. Sudah berbulan namanya. Kita validasi tindakan. Kamu tahu bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang tertentu. Misalnya ada anak diejek, dibully. Kamu wajar, kamu berbuat salah itu wajar, kamu wajar. Kemudian validasi tindakannya, ya kamu mau pantas untuk bertahan diri kamu, nah kamu diejek kok. Itu pantas. Karena dia mempertahankan diri. Kita fokuskan ke mempertahankan dirinya, bukan salahnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan kelas kita apa? Saya menghormati Pak. Apakah itu sudah bagian dari saya menghormati? Terus tanggung jawab bagaimana? Jadi kita kembalikan lagi ke anak, kita kuatkan anak agar mereka bertanggung jawab sama yang dilakukan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, karena
kita anak kita yang sangat-sangat spesial, gitu ya. Tapi ini secara teori dan sudah teruji. Ya, teori Russell tadinya menanyakan keyakinan. Baik, saya punya percakapan antara Pak Joko, kebetulan nama yang sama dengan para sekolah kita. Ada 1, 2, 3, 2 orang mau dibagi, boleh? Dan 4. Boleh diberikan tanda bagian mana yang menurut Bapak Ibu merupakan bagian langkah restitusi. Ini Pak Joko sampaikan pendapatnya terkait dengan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Joko. Hukum membuat rasa bersalah. Coba tunjukkan langkah restitusinya dilakukan oleh Pak Joko pada Mario dan Haji dengan cara melingkari serapan dan tulisan langkah restitusinya. Minta pendapatnya boleh? Baik Pak. Yes. Yang pertama ketika Pak Joko mengatakan Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, itu untuk menstabilkan integritas. Ya, stabil integritas. Kemudian kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru main lempar-lemparan makanan begitu untuk memvalidasi tindakan mereka. Validasi tindakan. Kemudian
Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan dan sampai itu menanyakan keyakinan. Ya, ada 3 hal itu. Ada punya mungkin berbeda, sama ya. Ya. Baik, itulah segitiga restitusi. Berarti Bapak Ibu sudah memahaminya, sudah bisa menilainya, sudah bisa mengidentifikasi. Yang tidak mudah berikutnya adalah penerapannya, Bapak Ibu. Penerapannya, kita tahu teorinya, ya. Sudah teruji teorinya secara keilmuan, sudah dibawa ke mana-mana, bahkan di luar negeri, ya. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya kita membutuhkan apa ya namanya ya, benar-benar kerja keras. Jadi Bapak Ibu semuanya terkait budaya positif, terkait segitiga restitusi, 5 posisi kontrol kita bisa merefleksi diri kita masing-masing. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Kemudian posisi kontrol apa seperti kita, dan segitiga restitusi apa yang akan kita laksanakan. Itu adalah masing-masing yang akan nantinya kita bersama-sama untuk membudayakan di sekolah kita ini. Oke. Kita sudah pada saat akhir, yaitu ucapan terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya minta salah satu dari Bapak atau Ibu untuk menyampaikan yang sudah sudah kita bahas dan kita sharing bersama-sama hari ini terkait dengan materinya. Mohon di Pak Rama. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas materinya yang sudah diberikan hari ini. Alhamdulillah dari paparan yang disampaikan Pak itu tadi, saya khususnya lebih tahu bagaimana kontrol-kontrol dalam 5 posisi kontrol yang harusnya dipraktekkan oleh guru, dan juga tadi ada segitiga restitusi yang sebelumnya kita hanya tahu bahwa anak salah itu ya harusnya dihukum, anak yang kurang banyak itu harusnya dibagaimanakan. Itu jadi kita tahu bagaimana langkah-langkah yang seharusnya kita terapkan atau kita berikan seperti itu lagi. Lalu ada lagi Bu? Maksudnya? Ya, ini lebih berpengalaman mungkin. Terima kasih Pak Eko atas materinya yang kalau budaya itu saya lebih tahu bahwa menghukum anak itu tidak langsung dihukum, tetapi ada prosesnya. Kemudian ada kontrol-kontrol yang perlu kita pelajari lebih banyak lagi, karena anak-anak itu kan bermacam-macam ya Pak. Kadang ada anak yang kalau tidak dimarahi itu anak-anak tidak bisa menjadi lebih baik. Tapi ada juga anak yang harus berbicara dengan lemah lembut, itu baru bisa sampai ke hati. Ya, karakter anak beda-beda ya. Karakter anak itu berbeda-beda, dan saya lebih tahu bahwa anak itu tidak hanya perlu dimarahi saja, tetapi dari hati ke hati juga. Ya, dan itu tadi segitiga restitusi tadi ya, itu lebih condong bagaimana menguatkan hatinya mereka kembali ke jalan yang benar tanpa dipaksa. Kalau selama ini kan kita hanya menggunakan ilusi, paksaan dari luar, dari faktor eksternal. Faktor internal ini yang perlu kita bentuk. Kalau seandainya bisa budaya di sekolah kita, insya Allah ke depan sekolah kita menjadi lebih jaya lagi. Baik, itu terkait dengan materi budaya positif hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya berjuang kata berperilaku banyak ya orang berkenan dari Bapak Ibu, dan juga mohon maaf sekali mengenai Bapak Ibu. Terima kasih banyak tidak bisa berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon kita pulang sebentar.
Oke, terima kasih kepada Pak Eko Sito yang telah menjelaskan materi budaya positif. Semoga kita dapat mengambil hikmah manfaatnya dan dapat menerapkan di SMP Negeri 3 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya membawa acara apabila ada memandu acara pada pagi ini banyak salah atau kata yang kurang berkenan di hati kepada khususnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.